Kali ini kita akan berbincang bersama Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI, Ali Mahsun. Pak Ali, selamat siang. Selamat siang, Mbak Luna. Gimana kabar? Kabar baik, sehat juga untuk Anda ya Pak Ali ya? Alhamdulillah, sehat. Pak Ali, bagaimana APKLI ini memberikan tanggapan mungkin terhadap kebijakan larangan penjualan rokok di sekitar area sekolah dan tempat bermain anak-anak, Pak Ali? Yang pertama, rokok, tembakau, dan cengkeh itu warisan ekonomi dan budaya nenek moyang leluhur bangsa kita. Dan di Indonesia, sesuai dengan tata aturan yang berlaku, tidak dilarang atau bukan barang yang dilarang di negeri ini. Itu yang pertama, Mbak Luna ya. Yang kedua, kontribusi ekosistem ekonomi tembakau di Indonesia terhadap penerimaan negara sebesar 10%. Tahun 2024 dari cukai rokok 218,6 triliun dan tahun 2025 ditargetkan oleh pemerintah sebesar 300 triliun rupiah. Yang ketiga, Mbak Luna, kami selaku Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, tanggal 25 Januari 2023, sebelum PP 28 tahun 2024, sebelum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, kami menggelar deklarasi nasional, yaitu Gerakan Nasional Rokok Bukan Untuk Anak, sebagai bentuk dari 27 pimpinan organisasi usaha dan ekonomi rakyat mendukung berbagai upaya pemerintah untuk mencegah anak-anak kita tidak merokok. Ya. Baik. Yang keempat, Mbak Luna, ya, kita memang sangat sepakat anak-anak tidak boleh merokok. Kita juga mendukung pemerintah, namun yang perlu digarisbawahi, aturan yang melarang jual rokok eceran, zonasi 200 meter dari tempat pendidikan dan permainan anak, itu sungguh sangat merugikan, bahkan bisa mematikan pelaku ekonomi rakyat. Ingat, kalau zonasi itu diberlakukan, ada 4,1 juta warung kelontong terdampak secara masif. Kalau larangan jual rokok eceran dilarang, ada jutaan pedagang kaki lima, asongan, kopi keliling. Demikian pula Mbak Luna, di sektor hulu ada 2,5 juta petani tembakau, ada 1,5 juta petani cengkeh, ada buruh pabrik 750 dan emak-emak home industri 750. Artinya, saya juga dokter Mbak Luna. Saya tidak anti rezim kesehatan. Saya mendukung pemerintah berupaya untuk menurunkan prevalensi rokok bagi anak. Kami juga mendukung pemerintah untuk menggelorakan menurunkan prevalensi rokok di Indonesia. Namun kenyataannya Mbak Luna, berbagai aturan diterapkan oleh pemerintah, baik itu melalui PP 28 2024, kenaikan cukai yang setiap tahun naik, jumlah perokok di Indonesia tidak turun malah naik, demikian pula jumlah rokok untuk anak-anak. Yang ingin saya sampaikan adalah mencegah anak-anak tidak merokok tidak berkorelasi linear dengan adanya aturan melarang jual rokok eceran maupun zonasi 200 meter dari tempat pendidikan dan permainan anak. Yang ingin saya sampaikan, kunci utama mencegah anak-anak tidak merokok yang pertama dan utama ada di keluarga. Yang kedua, ada di lingkungan sekitar di mana dia bermain. Yang ketiga, ada di pendidikan, juga di tempat permainan anak. Oleh karena itu, kami menolak PP 28 2024 itu dengan landasan harus ada keadilan.
aturan pemerintah rezim kesehatan dengan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat kecil. Yang kedua, Mbak Luna, mohon maaf nih, ada hal yang diskriminatif. Puluhan juta rakyat kita itu berpenghasilan rendah, tidak mampu membeli rokok secara bungkusan. Juga demikian kalau warung kelontong dilarang menjual rokok, otomatis tukang beca, kuli bangunan, pemulung dan sebagainya tidak bisa beli rokok lagi, dan itu diskriminatif. Dan menurut saya ini keluar dari koridor pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baik. Singkat cerita, kami minta kepada pemerintah untuk seimbang, adil dan tidak diskriminatif, Mbak Luna. Pak Ali, kalau begitu mungkin singkat saja harapan dari APKLI agar kebijakan ini muaranya kan bagus tadi ya, berpihak kepada perlindungan anak dari bahaya rokok, tapi tidak juga menyulitkan mata pencaharian para pedagang di sekitar sekolah terutama. Bagaimana mekanisme yang tepat untuk diberlakukan? Harapan saya, PP ini yang mengatur, ini kan PP gelondongan, Mbak Luna, ya. PP dari Undang-Undang 17 tahun 2023 Omnibus Law Kesehatan. Pasal-pasal yang mengatur tentang larangan jual rokok dihapus oleh pemerintah, dan saya minta kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua, supaya anak-anak kita tidak merokok, mari kita bersama-sama, saya sebagai pimpinan organisasi, juga pimpinan organisasi keagamaan, ormas yang lain, tokoh RT, RW, lurah, jejaring pemerintah, termasuk Posyandu, Puskesmas, di lingkungan kesehatan, memaksimalkan promosi, sosialisasi atas bahaya merokok kepada anak. Ini kan saya beranggapan, Mbak Luna, Kementerian Kesehatan itu ada semacam kegagalan untuk mencegah anak-anak merokok karena jumlahnya terus meningkat. Hari ini juga ada dalih baru, Mbak Luna, karena banyaknya rokok murah itu yang jadikan dalih anak-anak semakin banyak merokok. Oleh karena itu menurut saya semua infrastruktur kelembagaan pemerintah, ormas dan para pemangku kepentingan yang lain termasuk gereja, masjid, kuil dan yang lainnya bersama-sama untuk mengefektifkan, memasifkan promosi bahwa rokok itu berbahaya untuk anak, dan kita anjurkan semua orang tua untuk mengawasi betul anaknya tidak merokok, Mbak Luna. Baik, Pak Ali Mahsun, terima kasih untuk siang hari ini sudah berbincang bersama RRI Pro 3. Kita harapkan terbangun kesadaran kolektif di masyarakat tentang bahaya rokok dan juga ruang publik yang bebas asap rokok tadi ya. Terima kasih, Pak Ali Mahsun. Terima kasih, Mbak Luna. Selamat sore. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI, Ali Mahsun.